Ya, selamat datang di channel gue Green Wombat. Kali ini bahasannya tentang mobil Lexus yang ngisi Pertamax, kemudian mogok dan Pertamina bilang kalau harusnya mobil itu pakai RON minimal 95 ya. Jadi di buku panduannya memang ditulis antara tandanya itu lebih besar daripada 94 atau lebih besar sama dengan 94. Jadi gini Pak, kebetulan gue sering juga ya pakai mobil-mobil atau motor-motor modern ya, walaupun gue mayoritas sih pakai mobil yang udah cukup tua, injeksi tua gitu. Tapi gue nggak jarang juga gitu. Lu mau ngomongin mesin sama gue dari mulai mesin desmodromic kah, atau mesin direct injection kah, atau mesin-mesin yang gimana, misalnya diesel atau bensin. Aslinya buat kalian yang nggak tahu, channel gue tuh channel otomotif, percaya apa enggak? Nah, gue tahu subscribers baru gue banyak kan nggak ngerti kalau gue orang otomotif. Dan dulu gue bahkan pernah berdedikasi untuk membuktikan gitu ya soal pil kapur barus dari Bandung Eko Sinergi Teknologi yang itu hoax. Jadi itu kerjaan gue dulu, itu dedikasi gue zaman dulu gitu ya, itu gue di otomotif. Nah mungkin kalau sekarang gue lebih banyak fokus ke bisnis, lebih banyak ke yang lain gitu, karena emang ya aslinya gue wira swasta gitu, aslinya gue bukan pekerja korporat ya kan, jadi gue lebih banyaknya di bisnis. Nah tapi ilmu otomotif gue tuh gak hilang begitu aja gitu, gue masih ngikutin ya, terutama untuk mobil-mobil zaman sekarang kayak misalnya untuk injeksinya segala macam. Nah gue cuma mau bilang gitu, gue nggak tahu ya yang ngomong tuh siapa ya, Bahlil apa Bahlul gue lupa, karena menurut gue nggak penting gitu omongannya tuh, kayak orang yang nggak ngerti otomotif gitu. Kayak simpel lagi nih, kita dari dasarnya dulu deh, kenapa mesin itu membutuhkan RON tinggi? Jawabannya, kalau orang bilang CR statis salah. Kalau lu ngomong dari CR statis, maka Ninja H2 itu butuh premium, bahkan premium aja udah meleprok. Karena Ninja H2 itu CR statisnya cuma 8,5/1. Yang benar jawabannya adalah berapa tekanan ya, berapa PSI ya di dalam ruang chamber. Itu yang paling benar. Jadi semakin tinggi PSI di situ di dalam chamber ya, dia akan semakin tinggi juga RON yang dibutuhkan untuk mesin itu bisa berfungsi secara normal. Gitu. Pembahasannya ada di video gua entah zaman kapan, kalian tinggal scroll down sendiri atau cari di YouTuber lain. Kalau yang bilang CR statis itu salah. Makanya kalau kalian pernah punya Kawasaki Ninja 2 tak, itu tulisannya adalah minimal RON 91. Itu bukan karena cuman karena timbal segala macam, bukan. Karena walaupun mesin itu 2 tak, tekanan dalam mesin itu tinggi gitu. Tekanan ke dalam chamber itu tinggi. Atau kalian yang punya NSR SP ya, bukan NSR Astra loh ya. NSR SP itu minimal RON itu 95. Itu 2 tak loh. 2 tak wah, itu mesin tahun 90-an. Ya enggak 90 awal sih, dia 90 akhir atau 2000 awal ya, gue lupa. Yang mesin apa pakai escape lagi pakai klep, namanya reed valve ya. Valve itu klep ya, jadi kalau kalian bilang 2 tak gak punya klep, kalian salah juga ya. Reed valve bukan reed valve, apa sih, RC valve. Nah RC valve, reed valve mah membran ya, jadi valve itu klep, bahasa Indonesia klep. Jadi sebenarnya banyak mesin-mesin dengan CR statis yang rendah tapi butuh RON tinggi, atau kayak kebalikan, misalnya contoh Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS, gue tahu namanya ribet ya, itu CR statisnya itu hampir 11 kalau nggak salah, 10, berapa 6, 10,6, yang secara logika dia harusnya minimal RON 95, tapi dia bisa minimal RON 85. Minyak tanah juga jalan gitu. Kenapa? Walaupun tekanan dalam mesinnya tinggi tapi busnya 3. Jadi ada banyak teknologi-teknologi yang bikin mesin itu bisa running dengan low RON ya dan normal. Tapi ada juga mesin-mesin yang dia CR statisnya rendah tapi butuh RON tinggi, kayak contoh Kawasaki Ninja H2 ya, dia supercharge. Jadi walaupun CR statisnya rendah, hasilnya tekanan dalam mesin itu PSI-nya tinggi. Ya kalian bebas sih mau pakai ATPM, ATPM sih, atmospheric pressure, atau mau pakai PSI, itu cuman perkara satuan aja sih. Tinggal dikonversi aja. Nah, untuk Lexus sendiri memang betul dia butuh RON tinggi. Ya. Tekanan dalam mesinnya tinggi, betul. Gitu. Karena Lexus itu bikinan dari Toyota yang untuk premiumnya. Jadi mesinnya itu sudah satu perusahaan aja, cuma beda batch doang. Jadi kayak Toyota sama Daihatsu ya kan. Toyota yang mid, itu Daihatsu yang low, Lexus itu yang high. Dan mereka juga bahkan di beberapa mobil kerjasama juga sama Yamaha. Jadi kebetulan gua apal juga mesin yang dimaksud. Jadi kalau misalnya dibilang mesinnya butuh RON minimal 95, betul sekali gitu. Cuman tolonglah, itu mobil baru ya, 2000 belasan, gue lupa unitnya tahun berapa exactnya. Kalau nggak salah 2018 atau 2022 gitu, gue lupa ya. Nah, untuk mesin-mesin modern ya, begitu mereka mengetahui ada tanda-tanda knocking, jadi kalau RON-nya kurang
itu ada tanda-tanda knocking atau detonasi dalam chamber. Dia di mana baca gitu ya, ada OBD2-nya, baca kalau tekanannya kurang, mesinnya itu kurang powernya. Jadi contrary on the popular belief gitu, kalau misal RON tinggi dia membakarnya akan lebih lama. Enggak juga gitu. Jadi RON itu cuma menandakan seberapa tahan dia dalam tekanan gitu. Biasanya RON tinggi, bensin dengan RON tinggi, dia punya density energi yang lebih besar. Singkatnya sih di situ juga gitu. Jadi untuk performance makanya RON-nya lebih tinggi biasanya. Nah, untuk mesin-mesin seperti Lexus ya kan, atau bahkan nggak mesti Lexus ya, kayak motor yang gue pakai itu KTM Duke 390 pun, lu baca buku panduan ya minimal RON tinggi gitu ya, dia minimal 95 gitu. Tapi lu kasih 92 gitu, dia masih bisa jalan gitu. Cuman performance-nya bakal drop gitu. Kenapa bakal drop? Jadi untuk mesin-mesin modern dia bisa baca dengan kualitas bensin yang lebih rendah, density energi yang lebih rendah, ya kan, RON-nya lebih rendah. Dia akan dengan sendirinya melakukan, aduh gimana ya bahasanya biar gua nggak kena fraksi YouTube. Nah, dimundurkan. Jadi timingnya itu akan dimundurkan. Kalau bahasa benernya tuh nah itu. Gue bisa ngomong itu. Bahasa Inggris emang sih YouTube. Jadi dia dimundurkan timingnya, ignition timing, yang artinya combustion timingnya juga akan dimundurkan. Begitu combustion timing dimundurkan, yang tadinya piston itu di atas ya, dia akan turun sedikit. Nah, disinilah terjadi combustion atau ledakan. Artinya dengan rumus ya, PV sama dengan nRT, karena V-nya itu membesar ya, otomatis P-nya turun. Jadi kalau V-nya naik, P-nya turun ya, karena dia di sisi yang sama gitu. Kalau misalnya mau dilemparkan berarti V-nya tuh pindah ke sisi yang satunya, berarti dia ada di bawah gitu. Jadi semakin besar V-nya, maka pressure akan semakin rendah. Ya, semakin P-nya rendah, otomatis dia butuh RON yang lebih rendah juga. Cuman hasil akhirnya powernya juga akan drop gitu. Jadi mesin Lexus itu dia masih bisa jalan walaupun dia pakai RON 92 atau bahkan Pertalite sekalipun. Pegang ngomongan gua, dia bahkan bisa jalan dengan BBM yang RON-nya cuma 90. Walaupun memang normal apa enggak? Jawabannya enggak. Jadi kalau lu bawa ke dyno, powernya bakal drop. Ya mungkin enggak besar kayak 5-10 horsepower. Ya untuk mobil sih udah cukup ya, cukup berasa 5-10 horsepower itu. Cuman ya itu tadi gue bilang gitu. Dengan turunnya power itu ya, dia bisa menjamin kalau mobilnya masih bisa berjalan, engine-nya bakal running. Akan panas apa enggak? Ya akan lebih panas gitu. Tapi dengan saat suhu temperatur itu naik ya, radiatornya jalan dan mesinnya akan didinginkan. Jadi it's okay, gak ada masalah Lexus tersebut pakai RON 90 atau 92. Jadi gua nggak menerima kalimat dari Pertamina yang bilang kalau itu bermasalah dari RON-nya. Enggak. Gitu. Kayak misalnya dia bilang harusnya pakai Pertamina Green ya 95, atau dia harusnya pakai Pertamax Turbo 98. Enggak. Untuk performance wise ya gitu. Tapi kalau misalnya untuk mesinnya running dengan normal, enggak. Normal tuh maksudnya bisa jalan aja ya, enggak. Nah sekarang apa sih kecurigaan gue gini, Lexus itu adalah mobil-mobil yang di setel untuk Eropa, Amerika gitu, jadi memang mereka adalah target pasar premium ya kan. Nah kejernihan bensin ya itu tergantung negara-negara, itu beda-beda ya, banyak yang beda-beda gitu. Dan Indonesia juga standarnya masih cukup rendah gitu loh. Kita itu masih Euro berapa sih? Pertama tuh 4, 3, 2 ya, pertama tuh Euro 2 loh, apa 3 ya, gue lupa. Euro 4 tuh harusnya 10 ppm loh. Iya, Dex, Turbo, Green 4. Pertamina Dex ya. Nah, jadi dengan standar BBM di Indonesia yang masih sangat rendah gitu ya, dan kalau kalian tahu itu, tangki itu ada timbal. Tapi timbal di tangki itu cuma buat pengeras, pelapis saja. Dan karena mungkin BBM dari Pertamina ini sangat buruk ya, campuran itu yang kemudian mengeluarkan timbal, mengikis timbal yang ada di tangki, lapisan tangkinya itu. Nah, lapisan-lapisan tersebut yang akhirnya keluar ya, dan dia masuk ke dalam fuel injector. Nah, sebelum masuk fuel injector, dia harus masuk ke dalam ya filter bensin. Nah, filter bensinnya itu yang biasanya bikin macet. Makanya sebenarnya gak cuman Lexus ya, dulu juga ada kasus tuh ya. Toyota ya, banyak banget itu, Innova Zenix, terus Avanza pun ya, Avanza yang baru pun sama ya. Avanza yang baru gitu. Jadi nggak mesti ke Lexus. Jadi kasus mobil-mobil tersebut macet itu banyak gitu dari minum RON 92 punya Pertamina. Jadi tolonglah, ini maksudnya bukan kasus sekali dua kali, dulu juga pernah ada kasus seperti ini, bahkan terjadi bukan di mobil mewah gitu. Memang kalau mobil mewah atau motor mewah mereka cenderung lebih fragile gitu ya, kena BBM yang sampah ini ya. Cuman maksud gua tolonglah gitu kan, apalagi kemarin juga Bahlul lagi kan, Pak Bahlil juga sempat ribut ya enggak, katanya maunya BBM itu sudah diberikan premixnya gitu sama Pertamina. Sementara dari Shell mintanya itu adalah base fuel gitu. Base fuel itu artinya ya udah bensin yang tanpa premix, dan premixnya itu udah urusan Shell, Vivo, BP dan lain sebagainya. Tadi dari situ aja udah kelihatan ya kalau standarnya swasta di Indonesia itu lebih tinggi daripada standar Pertamina yang ada di Indonesia gitu. Jadi
tolong dengan sangat jangan coba lempar kesalahan deh gitu. Jangan coba lempar kesalahan deh kalau misalnya emang BBM di Indonesia itu masih buruk gitu ya, standarnya misalnya masih 100 ppm apa gimana, ya sudah tolong diperbaiki gitu. Karena percuma gitu kalian itu menekan untuk ATPM di Indonesia itu untuk produksi mobil Euro 4 misalnya, Euro 5 misalnya. Tapi kalau BBM di Indonesia sendiri tidak sanggup untuk ke sana, tidak sanggup untuk afford ke sana ya, itu cuma bakal mogok di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya bahkan kalau untuk Lexus itu udah ada yang Euro 5 ya. Jadi bahkan dari perbedaan Euro 4 dan Euro 5 aja itu gapnya sudah cukup jauh gitu. Euro 4 itu masih OBD, Euro 5 itu OBD 2 gitu loh. Jadi secara sistem aja mereka udah jauh generational gapnya. Dan ini gue belum ngomongin soal bahan bakar diesel, ini baru bahan bakar yang RON 92. Dan kebetulan gue juga sama. Kalau misalnya gue kemarin ngisi KTM Duk 90 itu sempat pakai super itu 92 ya. 92-nya punya Shell. Ya gue cuma ngerasain power drop, udah that's it. Tapi BBM gue kering gitu, maksudnya mesin gue enak ya kan, nggak berasa berbet segala macam. Nah begitu Shell bermasalah, akhirnya itu Duk gue isiin full tank Pertamax turbo gitu loh. Begitu gue isiin full tank Pertamax turbo, itu baru berasa gitu, bau bensinnya. Padahal biasanya gue pakai Nitro Plus itu kok nggak salah 95 ya. Nitro Plus dia punya Shell gitu loh. Terus begitu dia nggak ada, ya kan, dia masuk ke 98 Pertamina. Balik lagi begitu masuk 98-nya Pertamina, ya gimana? Bau, terus nembak juga gitu. Terus serius nembak, kayak gue ngerasa tolonglah, ini udah bukan kasus pertama, udah berkali-kali gitu. Coba diperbaiki lah. Toh gue yakin sebenarnya orang-orang di Pertamina ini banyak orang-orang pinter, bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan orang-orang di Pertamina gitu, tim risetnya segala macam ya. Gue termasuk goblok sih ya. Tapi ya nggak tahu juga, toh buktinya gue nggak kerja di Pertamina, nggak mau juga sih. Cuman ya maksud gue kapan mau diperbaiki gitu. Banyak sih orang-orang petroleum di Indonesia yang bagus gitu. Terus apa sih namanya tuh, dulu tuh ada ya dari perempuan itu loh, ibu siapa tuh, lupa namanya, Karen Agustina ya, iya yang orang Pertamina kan. Dia bagus gitu kan, maksudnya ya udahlah kita punya SDM yang bagus ya. Gue yakin it's not really hard thing for Pertamina to make a better fuel for Indonesian. Terus kalau misalnya dibilang soal harga segala macam ya gue ngerti lah gitu, untuk distribusi barang di sekian banyak pulau besar memang kita butuh harga yang cukup banyak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada perbaikan, terus-terusan nggak ada perbaikan gitu, 92-nya begitu terus, Pertamax begitu terus, Pertalitenya nggak ada perbaikan apa-apa, ya orang juga bakalan pindah gitu loh. Ya kan? Dan ini gue belum bahas soal satu pintunya Pertamina gitu, yang bilang katanya biar harganya stabil segala macam. Woi, come on. Gue sebagai penikmat bensin swasta, I don't give a damn about Shell pricing. Mau sekarang gue ngisi ya harga 13.000, besok gue ngisi harga 14.000, I don't give a damn. Sumpah. Selama itu gue bisa pakai Shell. Lu bayangin ya, orang Indonesia itu yang memang sudah banyak dari kondisi BBM swasta, itu mereka bener-bener zero given buat ini bakal banyak nih sensor ya, buat pricing dari Shell, dari BP, dari Vivo. Kenapa ya? Karena memang BBM dari Pertamina itu sangat amat jelek. Bahkan mobil gue yang tahun 1995, kalau bisa gue isi Shell, gue bakal isi Shell. Gue gak akan isi Pertamina. Kalaupun gue ngisi Pertamina, gue bakal maksain itu mobil di RON 95 Pertamax Green atau RON 98-nya Pertamax Turbo, which is kinda hard to find. Ya, especially if you live in mid Java, Central Java gitu. Tapi kalau misalnya lu masih di Bandung, Jakarta, that's kinda easier. Cuman ya tetap aja. Bahkan dulu waktu gua bawa Reborn ya, kalau gua bisa ketemu Shell, gua bakal ngisi Shell. Shell diesel itu lu tau gak? Wah itu enak banget yang Euro 5-nya, sumpah bersih. Bener bersih bet dah. Tapi begitu gua isiin Pertamina Deck, bau. Ya walaupun gak bau kayak biosolar sih, enggak, cuman ada baunya gitu, still not scentless lah gitu loh. Jadi mau sampai kapan gitu loh. Bahkan Shell, BP, Vivo gitu ya, bukan Vivo HP ya, itu mereka bisa bikin dengan kuantiti penjualan mereka jauh lebih sedikit dibanding Pertamina. Mereka bisa bikin lebih bagus gitu kan, untuk lebih bersih ya kan. Bahkan Shell bisa datengin Euro 5. Bayangin Shell yang penjualannya jauh lebih sedikit daripada Pertamina, mereka bisa datengin BBM untuk diesel Euro 5 kan Pertamina. Itu aja pertanyaan gue, kapan Pertamina? Oh iya, satu lagi, gue juga pernah punya pengalaman buruk karena gue juga punya bengkel ya. Bengkel gue itu sampai ngerubah spesifikasi motor, bener-bener gue scrap ulang, mesin udah naik, udah jadi, udah test run, udah dyno waktu itu ya. Dan akhirnya gue scrap ulang, gue minta ganti tekanannya, gue minta timing pengapiannya diganti lagi segala macam. Dan itu pakai biaya gue sendiri gitu, bukan dari konsumen.
Ya karena itu tanggung jawab gue sebagai owner bengkel. Kenapa? Karena waktu itu ada perubahan komposisi, iya etanol. Just speak up Pertamina, please. Just speak up about your fuel gitu loh. Maksudnya kandungannya gimana gitu loh. Lu gak usah takut bersaing, lu tuh masih monopoli di Indonesia. Pasar lu tuh masih banyak, lu gak mungkin rugi. That's kind of impossible. Kalaupun lu mencatatkan kalau lu rugi, sebenarnya lu bukan rugi, tapi target lu tuh tidak tercapai. Beda sama rugi, Pak. Rugi itu ROI lu minus. Kalau target lu ROI-nya 30% dan lu cuma mencapai ROI 10%, lu bukan rugi 20% namanya. Ya paling itu ya, semoga gak tahu ya, semoga ada perbaikan walaupun gue ragu. Gue udah berapa kali sebenarnya mengkritik Pertamina ya soal ini. Sekian, Green Mobat out.